Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera untuk semua alumni SMP Negeri 8. Kembali saya Erpin Nur Adija akan menemani sahabat podcast 8 di channel YouTube Kabisa 8. Dan hari ini hari yang sangat luar biasa karena tamu-tamu di podcast 8 itu selain tamu-tamu dengan beban berat dan punya kualitas yang sangat luar biasa, kita akan bersama-sama menggali tema hari ini, yaitu menyatukan gagasan, merumuskan manifesto alumni Kabisa, di mana kita akan menggali gagasan dari 5 unsur pentahelik, yaitu pemerintahan, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. Sebagai manifesto alumni Kabisa yang akan berkontribusi nyata dalam pembangunan Bandung Timur dan Ujung Berung. Betul kan, ini berat sekali bobot podcast pada hari ini. Telah hadir di studio GPN ada Kang Joni yang merupakan Dewan Pengawas dan penyelenggara podcast. Ada juga Kang Oktri sebagai Ketua Yayasan ASA dan juga penyelenggara Sehan. Aduh. Dan ada Kang Igun sebagai akademisi, pakar planologi dan budaya. Rekan-rekan alumni SMP Negeri 8, kita langsung ke narasumber yang pertama. Apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini temanya merah ya. Merah merona. Semangat. Berani gitu ya. Berani. Ya, merah putih. Ada merahnya, merah hitam. Itu merahnya mana? Kalau ketek ya. Kang Joni selaku Dewan Pengawas dari Kabisa dan juga penyelenggara podcast, dikasih topik nih langsung sama scriptwriter. Berat. Podcast sebagai media kebangkitan alumni dan ruang penyatuan gagasan. Itu tema yang harus dieksplor oleh Kang Joni. Pertanyaan yang pertama. Alah, saya kira Isilah titik sidang di bawah ini. pilihan gana ya kan. Lebih awalnya BS. Zaman BS. BS tahun sekarang. Mengingat kembali. Kita kan Ayo tahu ayahnya. Dalapan masih kan ya. BS. Mengapa podcast dipilih sebagai media awal kebangkitan alumni Kabisa? Oke. Kita bercerita dulu sejarah kenapa sampai sekarang itu adanya podcast gitu ya. Di awal itu bahwa media sosial maupun yang ada di internet itu menjadi salah satu media yang menjadi ujung tombak dan bagaimana penyebaran sebuah informasi. Nah ini kan kita memulai itu sebetulnya pada tahun sebelum 2015. Ya, sebelum kita melakukan reuni akbar pada saat itu. Nah, ternyata sebetulnya kan kita sudah membentuk sebuah komunitas di Facebook ya, angkatan 89 yang bernama Ruang Riung. Ya, sebetulnya itu yang menjadi cikal bakal sekarang IKASA 8 dan kemudian menjadi Kabisa. Ya. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Nah, kemudian pada saat sekarang ternyata memang media yang paling efektif untuk kita menyebarkan sebuah informasi itu adalah melalui media interaktif dengan menggunakan internet gitu ya. Salah satunya adalah media sosial dan segala macam. Mungkin podcast itu adalah salah satu bentuk presentasi dari sebuah komunikasi mungkin seperti itu. Dan ini ternyata memang sangat efektif ketika teman-teman kita yang dulu sudah lulus kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia, mereka juga bisa mendapatkan informasi secara langsung ya.
Bapak itu ada di Amerika, di Qatar, dan di mana-mana gitu, di Inggris segala macam. Mereka selalu mendapatkan update. Dengan update-nya informasi-informasi yang berkaitan dengan kealumnian, terutama di SMP 8. Nah itu saya berpikir akhirnya saya mempunyai ide sebetulnya gitu pada saat itu, udahlah kita bikin satu tim kreatif agar gitu bisa menjadi satu tim yang bisa menggrab semua informasi dan kita coba sebarkan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang itu Kabisa sendiri sebenarnya sudah dari sisi media sosial ya, pertama dari sisi Facebook, kemudian juga berkembang ke YouTube, punya channel, kemudian ke Instagram. Kalau nggak salah. Sebentar, Instagramnya apa? Perasaan sama Kabisa 8. Oh ada? Ada. Saya belum mau follow. malah Instagramnya SMP 8 nge-follow kita. Tapi ternyata ini memang sangat ya, kalau saya melihat ya, misalkan contoh lah, dalam satu postingan itu mungkin melihat antara sekitar 100 sampai pernah nyampe di 500 ya, 600 kalau nggak salah. Penayangan berarti orang kan ngelihat. Artinya kita menjangkau orang itu dalam waktu hanya beberapa menit, sudah informasi kita sudah sangat sampai. Betul. Cuman apakah mereka melihat informasi itu secara utuh kita juga tidak tahu, tapi setidaknya betul. Setidaknya mereka ternyata ada kegiatan, ada apa segala macam yang ada di SMP 8 maupun di kealumnian. Saya kira itu ya menjadi sangat kenapa akhirnya kita terus menerus untuk selalu eksis ya. Dan teman-teman kita juga, tim kita juga kebetulan para alumni ya yang mengelola ini ya, mereka sih oke-oke aja gitu ya. Tapi kan kalau di YouTube channel Kabisa 8 itu bukan hanya podcast kan? Betul, yang ada. macam-macam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kealumnian. Mereka melakukan event-event apa itu kita juga ada di posting di sana. Kadang-kadang kita juga secara live ya. Apalagi yang berhubungan dengan seperti kemarin kita ada pemilihan ketua Kabisa tuh. Itu betul-betul kita live kan sehingga para alumni itu mereka bisa berkontribusi juga. Mereka bisa melihat bagaimana proses demokrasi yang kita lakukan di Kabisa 8. Untuk angkatan lain, nah ini selain kita lepas dulu dari podcast ya, tapi kita berbicara tentang YouTube channel dari Kabisa 8. Karena kan yang pegang sebagai adminnya gitulah ceritanya adalah Kang Joni dan tim. Nah untuk yang di luar angkatan 89 atau misalnya di luar Kang Oktri gitu kan, kalau Kang Oktri kan aktif, jadi bisa langsung ke Kang Joni. Cuma yang kadang-kadang tidak semua angkatan yang mereka mau ikut gitu kan di Kabisa yang tahu-tahu sudah ada kegiatannya. Mungkin ini salah satu kendala lah ya, sebetulnya menjadi salah satu kendala, tapi tidak apa-apa juga. Makanya saya mengharapkan kepada teman-teman kita yang ada di angkatan, kalau seandainya mereka juga melakukan satu event apapun ya, silakan mereka melakukan recording terhadap kegiatannya dan kirimkan kepada kita. Nanti kita edit lagi, kita perbagus lagi, kita langsung diposting. Jadi bisa semua angkatannya. Betul. Jadi untuk teman-teman dari angkatan manapun, baik angkatan sepuh maupun angkatan junior yang ada kegiatan-kegiatan, baik itu buka puasa bersama atau ulang tahun angkatannya atau pemilihan ketua angkatannya atau healing seangkatan, silahkan saja. Sekarang itu ya, mungkin YouTube sulit ya mereka bisa melakukan update secara langsung, tapi di Facebook mereka juga melakukan posting terhadap kegiatan-kegiatannya masing-masing. Yang di grup Kabisa. Ya, di grup Kabisa itu, betul. Kan itu kan ada 1.700 anggota ya, lebih. 1.700-an gitu. Saya kira itu angka yang sangat luar biasa. Sudah setidaknya itu modal awal ya. Kalau nggak mungkin di Instagram, mereka tagging kita aja gitu. Itu otomatis kan suka masuk di beranda kita juga gitu. Seperti itu. Keunggulan podcast dibandingkan dengan share lainnya gitu atau dengan bentuk acara lainnya. Ya, kalau podcast itu terkonsep, ya artinya
bagaimana pada saat kita membuat satu event podcast itu ada tema-tema tertentu yang akan kita tonjolkan. Kemudian juga pembahasannya juga detail seperti sekarang nih ya. Iya. Kita membahasnya misalkan yang berhubungan dengan rencana dari Kabisa untuk melakukan reaksa, reuni akbar seluruh angkatan misalkan gitu. Saya kira ini bisa menjadi penjelasannya lebih detail. Ya. Kalau misalkan cuma sekedar video atau apapun mungkin tidak begitu ini ya. Tapi kalau misalkan dengan ngobrol seperti ini interaktif dan segala macam, ada yang nanya segala macam, itu lebih enak. Mereka bisa lebih paham. Terutama untuk yang malu bertanya ya. Ya, malu Tinggal bertanya. mendengarkan saja Malu YouTube. bertanya kapahum gitu ya. Harapan Kang Joni sendiri dengan podcast ini atau apa saja rencana podcast yang akan diluncurkan berkenaan dengan reaksa? Oke, sebetulnya saya ingin menonjolkan angkatan sebetulnya. Dari awal itu kita sudah punya satu program bahwa mereka bisa mengisi satu tema, mereka ngobrol santai, satu angkatan saja mereka bercerita pada saat mereka dulu ketika di SMP. Kita kan sudah pernah. Kita mencoba untuk istilahnya nge-trigger lah ya. Iya. Nge-trigger mereka, tapi ternyata belum, mereka masih malu-malu apakah malu-malu mau atau kayak gitu. Jadi dipersiapkan ini adik kita itu. Iya, minta ke biasanya kan gini, mereka ngobrol dengan sesamanya kan satu angkatan maksudnya. Mereka lebih lepas segala macam gitu ya. Mereka ngobrol aja sebetulnya hanya bercerita dan segala macam, cakap jadi masalah gitu. Tapi itu justru menjadi esensinya bahwa mereka punya satu pengalaman tertentu pada saat SMP yang mereka tidak lupakan gitu. Itu untuk konten menjelang reaksa. Setelah reaksa itu adalah beberapa event yang mungkin kita mencoba. Kalau saya melihat dari programnya dari Kabisa itu, mereka ingin agar dari tiap angkatan itu mereka punya ide-ide tertentu sehingga mereka bisa dengan leluasa mengeksplor atau mengekspresikan itu menjadi sebuah event. Ya. Nah itu justru sebetulnya itulah yang sebetulnya menjadi satu pondasi buat Kabisa, bahwa Kabisa itu menaungi seluruh angkatan. Dengan adanya ini sebetulnya mereka menjadi tertarik, kemudian akhirnya mereka bergabung dan memberikan kontribusi terhadap Kabisa seperti itu. Kendala sendiri dari untuk kita untuk bisa menampilkan podcast seluruh angkatan dari perwakilan setiap angkatan yang dirasakan Kang Joni, kan memang itu rencana untuk menampilkan tiap angkatan itu sudah berapa tahun yang lalu. Iya, beberapa tahun yang lalu. Ini kendalanya kira-kira apa? Sebetulnya ini hanya masalah keegoan ya kalau saya melihatnya. Keegoan, dan juga mungkin mereka merasa malu. Biasanya kan kalau misalkan kita mah ya tampil di TV teh lagi corowokan, mana masuk TV gitu ya, mereka kan malu gitu segala macam. Itu yang juga jadi kendala. Sebetulnya kalau dari sisi mereka mau kontak person dan segala macam sebenarnya sudah bertebaran di mana-mana ya. Mereka mau tinggal kontak ke kita, kayak podcast ya misalkan gitu, silakan aja. Tinggal kita arrange saja waktunya seperti apa gitu ya, dan tema yang mau dibahas seperti apa. Itu yang akan Kang Joni lakukan untuk berkenaan sebelum dan sesudah reaksa. Mudah-mudahan terrealisasikan. Silakan istirahat Bapak. Selanjutnya kita akan bertanya ke narasumber yang kedua, ada Kang Oktri selaku Ketua Yayasan Asa dan penyelenggara Saresehan. Topik Kang Oktri ya. Jadi asa sebagai dosen pemuji. Kebangkitan melalui semangat berbagi dan nilai kemanusiaan. Kang Oktri, tapi sebelumnya silahkan dijabarkan dulu Yayasan Asa itu apa? Oke, terima kasih Cervi ya. Jadi alhamdulillah Yayasan Asa ini sebenarnya sebuah stakeholder yang dibentuk oleh Kabisa. Dan ini sebenarnya semangatnya awalnya bagaimana menjadi sebuah sinergi yang positif. Nah, artinya Kabisa lebih fokus sebagai sebuah komunitasnya, sebagai komunitas yang menaungi, sedangkan yayasan itu bagaimana mewujudkan, merealisasikan
mimpi, program kerja, dan hal-hal yang memang diinginkan oleh Kabisa. Karena tentunya pada saat dua-duanya sudah berbadan hukum, ada dua tujuan, ada dua visi yang akhirnya nanti bersinergi di satu titik. Memang kita sempat terkendala gara-gara pandemi COVID-19. Jadi seolah-olah seperti tukcing dibentuk cicing gitu ya. Bahkan saya sempat ngobrol dengan Kang Joni, Kang ini teh yayasan kayaknya spesialisasi memberikan sambutan saja gitu ya. Jadi beberapa tahun memberikan sambutan, akhirnya kita inisiasi ya beberapa bulan yang lalu ada respon juga dari pemerintah, walaupun sampai sekarang masih belum ada jawaban positif ya terkait dengan kapan kita bisa sinergi. Yayasan teh gaduh seueur kahoyong. Karena memang kami dari yayasan merespon dari Kang Joni, Kang Haji Ai, almarhum Kang M gitu ya. Ada satu prinsip yang positif. Moal ngalaman mun teu ngalamun. Nah, artinya Kabisa bermimpilah gitu ya. Tapi saur Kang Ahmad dulu ya, Ahmad Rahmat, bahwa harus ada cita-cita, jangan angan-angan. Nah, artinya bahwa wah ini bagus nih. Nah, diskusi terakhir yayasan bagaimana menghadirkan 5 pihak yang merupakan alumni dari akademik, dari bisnis, dari community, dari government, dan dari media. Ngobrol dengan Kang Andri, ngobrol dengan Kang Joni, ngobrol dengan Kang Haji Ai, ternyata Kabisa itu atau alumni SMP 8 itu sangat kaya. 5-5-nya memang ada. Nah, jadi yayasan berusaha untuk mencoba, wah kalau bahasanya Kang Haji Ai saya mengutip bahasanya beliau, bagaimana yayasan bisa mengundang alumni premium. Nah, alumni premium sanes Pertamax, sanes Pertalite itu ya. Premium. alumni premium yang notabene-nya mungkin tadi kata Kang Joni, beliau ini punya potensi luar biasa, prestasi yang luar biasa, tapi mungkin tecah dibengket gitu ya, belum diikat, belum dihiap. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan. Dan tadi Kang Joni mengatakan kendala, bisa jadi tantangan. Tapi insya Allah pada saat yayasan mendapatkan mandat dari Kabisa sebagai organisasi induknya gitu ya, kami merasa bahwa tidak ada yang mustahil. Dan ada hal yang positif gitu ya, bahwa kalau misalkan yayasan bisa menghadirkan 5 unsur, 5 stakeholder ini, mudah-mudahan ada sebuah yang tadi kata Teh Evi manifesto, ada sebuah rencana, ada sebuah mimpi besar yang kita bisa breakdown, kita bisa uraikan. Oh, 5 tahun kapayun bade naon, 2 tahun kapayun naon, 10 tahun kapayun bade kumaha, dan seterusnya. Intinya adalah apa? Kita berusaha, yayasan itu tidak hanya fundraising, tidak hanya crowdfunding, tapi tentunya ada beberapa potensi yang bisa kita sampaikan, kita bisa create. Salah satu tadi berbagi. Nah, kan mohon maaf ya, pada saat diundang oleh yayasan, minimal alumni teh teu naraskeun honor. Terus, abdi ku kami tos betang mah. Karena kalau kita bikin PT atau CV pada saat kita mengundang alumni, Kang tiasa dihaturanna linggih kanggo ngadongeng, aduh sabaraha. Pada saat yayasan sebuah alumni, kemudian Kabisa sebagai komunitas sendiri mulem, oh berarti harus ada bentuk charity atau voluntary untuk bisa berbagi. Dan alhamdulillah CRV, Akang Teteh, sahabat Kabisa, yayasan sudah resmi mendapatkan amanah, yaitu kita sudah punya rekening atas nama yayasan. Nah itu menjadi, walaupun alhamdulillah rekeningnya, Sina masih off the record. Mudah-mudahan dengan adanya mudah-mudahan CRV dengan adanya Reaksara nanti, yayasan punya modal yang cukup untuk bersinergi dengan Kabisa. Nah, karena kan tentunya kita punya beberapa mimpi, dan ini adalah wujud dari nawaitunya positif Kang Joni untuk bisa memberdayakan secara keekonomian, kemudian kesehatan dan pendidikan. Nah, mudah-mudahan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dan yang paling penting adalah apa? So Kang Joni mengutip, tapi disimpulkan sederhana, orang teh kudu sehat fisik, sareng sehat pesak. Nah, eta penting karena pada saat sehat fisik dan sehat pesak, kita bisa berbuat, kita bisa berbagi. Sepertinya kebalik. Sehat pesak baru sehat fisik.
Oke, berarti itu hipotesis kan? Hipotesis kita harus ubah lagi. Apalagi Kang Igun sesama akademisi, gitu ya. Ternyata kita sudah menciptakan set visi dan set pesan. Ternyata ada antitesisnya gitu ya. Yang bikin set pesak bakal menjadi Kalau pesaknya kosong, isi kerapu. kirang langgung gitu, Cervi. Kang Otri, nah berhubungan dengan kegiatan yang sebentar lagi mungkin sebagai project dari Kabisa sendiri di akhir tahun ini yaitu Reaksa. Apa hubungan antara kegiatan Saresehan dengan lahirnya Manifesto Alumni Kabisa? Oke, nah ini menarik. Jadi pertama mimpi kami dan nawa itu yang harus diwujudkan, Saresehan harus di tempat yang premium juga. Jadi kami memang punya rekomendasi pada saat diskusi dengan Kang Andri, Kang Haji Ai dan teman-teman alumni, kita coba fokus di tempat yang premium. Karena gini teh, pada saat tempatnya premium, alumni premium mudah-mudahan berkenan dan merasa mendapatkan rekognisi. Contoh, bukan berarti kita menafikan sebuah gedung aula sekolah atau aula kecamatan, tidak. Itu adalah punya nilai yang luar biasa. Tapi historinya luar biasa gitu ya. Apalagi kalau tadi saya dapat ilmu yang banyak dari Kang Igun, oh betul juga ya. Ada sebuah manfaat yang nanti mungkin Kang Igun akan buat. Tapi pada saat kita bisa pilih hotel yang punya nilai sejarah, nilai manfaat, dan nilai prestisius. Nah, di Bandung Timur misalnya kita fokus. Nah pada saat asamaannya sih gitu ya, alumni yang premium di ULEM dan di ULEMna secara direct. Kemudian ternyata khususon dan kita memang berpikir bahwa mungkin tidak harus banyak, tapi berdampak. Nah, karena kalau banyak secara kuantiti belum tentu berdampak. Tapi kalau kita lihat misalkan dari kelima stakeholder ini, dari masing-masing bisa 2 nih. Kita bisa mengumpulkan 10 premium alumni gitu, atau 10 alumni premium, dan ke-10 ini punya nawa itu untuk membangun, tidak hanya untuk mengembangkan sekolah, tapi mengembangkan komunitas, mengembangkan masyarakat, dan tentunya mengembangkan Ujung Berung. Tapi jangan sampai dimaknai mempersiapkan kemerdekaan Bandung Timur, bukan. Untuk pemisahan diri dari kota Bandung, tidak. Hidup. Memastikan bahwa konseptor. Karena berpikirnya gini teh, ini sempat ada celetuk pada saat kemarin saya ditugaskan oleh Kang Andri untuk mencari siapa sih talenta-talenta. Saya belum bisa expose itu ya. Ada satu alumni yang saya share, Ujung Berung memanggil, wah menarik gitu ya. Yang kedua Sumarekon, ketiga Bandung Timur. Nah, ente memisahkan diri wae. Waduh. Saya bilang kalau misalnya SP8 karena sempat ada meme, saya sudah share ke Kang Joni. Saat saya bertemu dengan Nudi Bendo di Kota Bandung, dimaknai oleh teman-teman, dianggapnya kami akan melakukan sebuah proses untuk memerdekakan diri dari Kota Bandung. Tapi kembali lagi ke makna Saresehan, kemudian Reaksa. Mudah-mudahan dari kelima perwakilan stakeholder, masing-masing mau 2 mau 3, itu ada rekomendasi positif yang untuk dieksekusi pada saat Reaksa. Jadi saat Reaksa itu selain silaturahim, selain ngumpul, selain hahihi, ternyata ada sebuah program kerja yang secara amunisi sudah siap, amunisinya sudah siap. Kenapa? Kelima pihak ini sudah siap. Ulah dugika, mereka punya gagasan, tapi mereka minim dari sisi realisasi dan eksekusi. Nah, pada saat disampaikan di sebuah momen seperti Reaksa, mudah-mudahan responnya positif. Nah, artinya anggaplah kami di Saresehan itu mencoba merumuskan sebuah stimulus awal. Stimulus awal untuk direspon oleh Akang Teteh alumni pada saat Reaksa. Gitu kira. Untuk mencari kandidat-kandidat premium itu sendiri, tentunya pendekatannya akan beda. Sepakat. Akan sangat beda. Nah, kira-kira siapa saja yang akan misalnya katakan waktu di 90 ini ada yang ini untuk pendekatan itu. Tapi 90 sendiri misalnya atau 91 nih. 91 ini kan one man show nih kalau sekarang. Pisan. Padahal potensinya itu sangat banyak ya. Punya potensinya sangat banyak. Dan tidak semua orang-orang yang premium secara potensial itu mereka mau berbagi. Atau mau punya nawa itu yang sama seperti kita. Cuma kadang-kadang juga mereka bisa hanya share secara materi, tapi
untuk berbagi dalam nilai saresehan, berbagi segala ilmu seperti Kang Oktri ataupun Kang Igun, itu akan sangat sulit karena mereka juga punya yang lebih skala prioritas dari pekerjaan. Oke, nah menarik teh. Memang tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat. Dengan 2 kandidat saja, ini saya harus mendekati baik via phone, WA, malah yang satu Tri hayang panggil heula. Artinya apa? Orang-orang seperti ini mungkin mereka mengedepankan aspek prudent, kehati-hatian. Jadi kalau misalkan orang-orang mah kan alhamdulillah ya, Iya. di WA grup ngumpul yuk, bring gitu ya. Sapertos Abdi ya sebenarnya tidak ada undangan sama sekali. Beliau aja yang bilang, sudah dikontak belum? Naon? Iya jam sakieu saking ku cinta Cinta dan hidang. Tapi kalau punten ya teman-teman yang dagu eta di atas aya rekening. Amin, amin ya Allah, amin. Ya, pada saat yang memang dalam tanda petik katakan HJI Premium, itu pendekatannya gampil-gampil susah, itu gampang-gampang susah. Ya, yang satu, alhamdulillah beliau bilang, kenapa harus saya? Nah, kadang-kadang benten ya, orang-orang premium merasa bahwa premium menurut kita, dirinya sendiri tidak merasa premium. Dia sudah berdampak banyak, menurut dia itu hanya sebuah kerjaan kecilnya dia yang belum mungkin perlu direkognisi oleh sebuah komunitas sebesar Kabisa. Dan memang betul, kemarin sih nawaitunya ya udah deh, Oktober atau September sudah mulai. Tapi akhirnya berpikir lebih realistis, sepertinya November saja kita mulai saresehan. Artinya kami punya semacam timeline bahwa 2 bulan ini kita akan coba pendekatan, at least minimal, hoyono minimal 25, ngimutna 5 per stakeholder. Tapi paling sederhana 10 saja. Tapi 10 yang benar-benar mereka mau berbagi, mau berkontribusi. Nah, pertanyaan Tite Hervi, gimana dengan alumni yang premium, tapi mereka tidak mau tampil? Kita tetap akomodir. Kita tetap akomodir, walaupun ada 2 kemungkinan, apakah mereka NDA, non-disclosure agreement, nggak mau disampaikan, atau aya oge mereka saras nama hoyong dipintonkeun, tapi dengan cara yang berbeda. Kita tetap akomodir. Jadi yang mau hadir di saresehan itu kita grab juga, ya. Yang punten di belakang layar tapi pesakna saya kita tetap akomodir. Nu pesakna saya tidak ikut ke saresehan tapi ingin dimention juga kami akan tetap akomodir. Karena ya paripaos saur Pak Momon Syum almarhum, kudu caina herang laukna beunang gitu. Artinya ulah bauan gitu ya. Mau makan kan dicuci lah. Mohon kalau mau parfum insya Allah ulah nu refill. Nah, waktu ini sangat menarik sekali karena mungkin seperti beberapa podcast yang lain mengatakan bahwa dan juga slogan dari Kabisa itu sendiri bermutu, bersatu, mampu dan bantu. Jadi yang premium itu yang akan membantu dan kita ada beberapa bukan kasta tuh ya, bagian dari tahapan pembagian level dari para alumni itu. Ini yang premium, nanti yang biasa, sedang, dan yang mungkin ini yang akan kita bantu. Dari saresehan itu sendiri sebenarnya apa yang ingin dihasilkan? Oke, ada 3 hal. Yang pertama adalah wujud nyata dari kontribusi dan kepedulian teman-teman alumni ini. Artinya dengan hadir di saresehan, berarti mereka sudah siap berkontribusi. Nah, yang kedua adalah bagaimana sustainability atau keberlanjutan. Jangan sampai bahwa sebuah organisasi sebesar Kabisa mendampingi alumni yang luar biasa banyak ini, itu hanya hadir pada saat acara seremonial. Nah, jadi artinya apa? Kami berharap bahwa ada satu rekomendasi, nanti ada 3, ada bakti alma mater, ada bakti guru, ada bakti alumni. Walaupun sebenarnya ada yang terakhir, bakti masyarakat, tapi setidaknya kita batasi dulu dengan 3 hal: bakti alma mater, bakti guru, dan bakti alumni. Perbedaan bakti alma mater dan bakti alma mater, si premium alumni ini atau alumni premium ini, kurang diajak sumping ke alma mater tercinta. Kira-kira apa yang bisa mereka berikan? Apakah dalam bentuk ilmunya, dalam bentuk jejaringnya, syukur-syukur dalam bentuk harta, kemampuan yang mereka berikan. Artinya apa? Kita sudah pernah dengar ya,
bahwa SMP kita tercinta adalah SMP 1987. Bukan lahir tahun 87, tapi hanya seluas 1987 meter. Persegi gitu ya. Artinya apa? 198. Lapangnya sakumaha lapangnya? Lapangnya memang luar biasa. Limited space but unlimited capacity. Sehingga bisa luar biasa. Artinya pada saat alumni diajak sumping deui, dan tadi saya ngobrol dengan Kang Igun, nanti Kang Igun akan ngaguar yang luar biasa. Nah, si alumni ini diajak, cik, kinten-kinten anjeun bade mas parinaon. Karena kami berpikir gini, bahwa kalau pada saat bakti alma mater ini digaungkan dan sekolah melalui Pemkot dan juga Dinas Pendidikan tidak memberikan larangan terkait dengan pemberian label, misalkan abdi hoyong ngabangun 3 gedung kanggo meningkatkan jumlah student body dan lain sebagainya. Tapi 3 gedung itu setiap gedungnya dikasih nama yang bersangkutan. Seperti misalkan kita rujuk kampus di Jalan Ganesha nomor 10, setiap alumni sekian rupiah di tahel, setiap berkan rupiah di nu tembok, sekian rupiah di nu suhunan. Nah, yang kedua bakti guru. Nah, tentunya alumni premium ini kan pernah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Moal janten ayeuna sapertos kieu aranjeunna upami teu aya sumbangsih dari guru. Nah, bagaimana mereka punya semacam kepedulian, bukan hanya uang kadede di waktu yang satu kali saja. Tapi misalkan apa? Oh, para guru ini ternyata punya nawaitu untuk mengembangkan pengajiannya, mengembangkan UMKM-nya, mengembangkan dari sisi komunitasnya. Bagaimana para alumni bisa membantu yang bersangkutan. Artinya seorang guru yang masih aktif maupun guru yang sudah purna bakti, mereka kita dorong untuk satu tetap sehat dan bebas post power syndrome. Nah, ini kan menarik gitu. Dan yang terakhir adalah bakti alma mater. Karena tadi mampu harus bantu. Nah, alma mater itu sudah, guru sudah, alumni-nya. Artinya apa? Mungkin tadi kalau kita fenomena gunung es yang muncul di permukaan itu alumni-alumni yang alhamdulillah diberikan kemudahan rezeki, kemudahan waktu, dan kemudahan untuk berbagi. Tapi bisa jadi yang di bawah permukaan itu yang sebenarnya banyak kita harus bantu. Nah, artinya kami melihat bahwa perlu ada semacam beasiswa untuk putra-putri alumni. Perlu ada supporting, bukan hanya dana, tapi juga kemampuan untuk berkembang bagi para alumni. Contoh sederhana kieu. Aya alumni gaduh seueur kahoyong, gaduh seueur ide, tapi pesakna kirang kieu. Nah, pertanyaannya apakah nanti bentuknya soft loan, bebas riba dari teman-teman melalui yayasan sebagai organisasi yang menaunginya, atau seperti apa? Artinya apa? Tetap ada supporting, tetap ada sisi bantuan, tapi mendidik. Sanes dipaparin. Betul. Karena kami di Yayasan ASA sangat-sangat berharap bahwa tidak dalam konteks hanya memberi dan hibah, tapi adalah ini sebuah amanah pancingan. Contoh misalkan abdi hoyong ngadamel ieu periode sabaraha, didanai berapa. Kemudian kami dari yayasan akan coba melihat dari 5 stakeholder ini pasti ada yang auditor, ada yang apa. Mereka coba bantu bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangannya segala macam. Jadi dari tadi bakti alma mater, bakti guru dan bakti alumni itu mudah-mudahan menjadi semacam pemantik semangat kepada para alumni yang dianggap premium menurut saya, meminjam bahasanya Kang Haji. Seperti itu. Luar biasa programnya ya. Mudah-mudahan program ini tidak tukcing lagi. Leres bisa. Mudah-mudahan rekeningnya segera terisi. Agar program-program 100.000 sebagai saldo minimal. Karena terus kapotong dugi seberapa kali. Terus itu biasa dia dari untuk dari tutup. Untungnya kalaresan dibantu oge ku reng-rengan alumni. Jadi kami membuka di salah satu bank pemerintah yang ternyata pada saat panca kaki, Pancasila, Pancawarna, sareng panca yang lainnya, alhamdulillah ternyata anjeunna nikah ke alumni. Jadi orang banknya bukan alumni SMP 8, tapi carogena alumni SMP 8. Alhamdulillah. Dibantu. Nah, desa dibantu. Kajabi hiji sorobet. Tapi isian teh. Isian formna. Jadi formna dibantu ku anjeunna. Sorobet teh. Teh Manowiti sama pada saat ada alert, ada penanda bahwa saldo minimal ini sudah akan terganggu, tolong diinjek dulu. Mudah-mudahan we soraya teh urang sami-sami ngadoa we Pak. Mana we teh hilap. Itu akan nanti teh para alumni SMP Negeri 8
Yayasan ASA ini betul-betul mempunyai asa yang sangat luar biasa, punya cita-cita yang sangat luar biasa untuk bisa berbagi dengan alumni maupun alma mater dan guru. Untuk itu buat Akang dan Teteh yang mempunyai rezeki yang berlebih, bingung mau dikemanakan, ulah asa-asa. Jangan asa-asa, hubungi saja saya. Tapi nanti akan ditampilkan. Oh, nanti akan nomor ditampilkan rekeningnya nanti ya. dari ASA. Nantinya bisa dilihat tuh di sini. Sudah ada? Belum. Kayak Oktri Emut. Sudah ada rekeningnya mah. Ari nomor rekening mah teh emot kok ge eusina masih kedik. Kami nu rekening anu ageng mah biasa langsung emot. Mudah-mudahan semakin ageng. Abdi Emut tak? Abdi Emut. Mudah-mudahan ya Kak Oktri ya. Amin. Menjelang reaksa ini kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, pecah telur. Amin. Dengan rekening tersebut, lalu dengan saresehannya juga berhasil. Amin. Hingga selanjutnya sesudah reaksa kita akan menjalankan program-program dari yayasan. Amin ya Allah. Tetap semangat ya, jangan tucik, bekerja. Seharusnya bekerja untuk memberikan sambutan. Ya, meramaikan ya. Meramaikan. Alhamdulillah sakit tugas tidaknya. Maka bisa sudah punya yayasan ASA diketuai oleh Kang Oktri gitu. Tugasnya memberikan Sambutan. Segitu aja udah uyuhan. Udah uyuhan. Dan teman-teman yang kita anggap sebagai premium itu juga karena mungkin kalau dari angkatan kita itu sudah, apalagi angkatan lebih atas itu sudah rada lebih ya, karena mereka akan memasuki masa pensiun begitu. Nah, siapa tahu untuk mengisi waktunya bergabung bersama. Nah, itu yang kita Saya bisa sebetulnya. Kalau yang masih sibuk, silahkan dengan kesibukannya, tapi jangan lupa partisipasinya dalam bentuk apapun. Ya. Itu terima kasih Kang Oktri. Sami-sami, Cervi. Semangat. Allah. Semangat ya. Narasumber kita ketiga ada Kang Igun di sini. Kang Igun itu seorang akademisi dan juga pakar planologi dan budaya. Kalau di Ujung Berung Kang Igun itu sudah sangat terkenal lah pokoknya nama. Ketua apa itu Walagri ya, Walagri. Pokoknya beliau sangat intens sekali dengan segala sesuatu yang saya sendiri di luar nalar sudah puluhan tahun di Ujung Berung. Tapi itu apa? Kalau Kang Igun itu sekarang sudah tahu di sini apa, ada apa gitu. Kang Igun akan membahas topik Ujung Berung sebagai poros budaya dan intelektual dalam pembangunan Bandung Timur. Wis, luar biasa. Bandung Timur deh. Bandung Timur deh keluar. Pak Dedi ya Pak Dedi. Om Farhan. Mana suruh Pak Farhan teh, aduh. Bahaya ya. Jangan dibahas dulu ya. Makanya seorang anjeunna ulah tarik teh. Kang Igun, dalam pandangan akademik, apa posisi strategis Bandung Timur dalam peta pembangunan kota Bandung? Bener jadi planologi bisa nih. Berat ya. Abot. Kang Andri, pertanyaannya Anda luar biasa. Ya, rekan-rekan sekalian ya, Wilujeng wengi gitunya kasadayana, dan hari ini luar biasa teh ya gitu ya, kita semua kabisa, kita alumni 8 dan bisa saling ngobrol, saling curhat gitunya, dan salah satunya mungkin ini yang jadi bidang saya teh gitu ya. Nah ini jadi kalau kita lihat nih, ini adalah jadi satu kata aja teh ya, ini ya, Ujung Berung itu adalah titik nolnya peradaban Sunda. Aslina? Aslina teh. Kayak panjang mun di gua. Jadi titik nol peradaban Sunda itu Ujung Berung teh. Betul ya, nanti di podcastnya Kang Joni lah gitu. Itu satu ya. Jadi kalau kita bicara tentang Tatar Sunda, itu pasti harus berbicara tentang Ujung Berung teh. Itu ya, satu itu yang. Kedua,
Makanya Ujung Berung waktu zaman Kang Anto itu kan Berapa disebutkan tahun? Ujung Berung Indung Kota Bandung gitu Iya. ya. Nah, itu ya. Saya lebih tegas lagi, Ujung Berung adalah indungnya Tatar Sunda. Oh, keren deh. luas ya? Lebih luas deh gitu. Lebih luas. Nah, jadi Kang KDM kena ka dieu. Ya, itu kata kuncinya. Nah, jadi intinya adalah peradaban mula Tatar Sunda itu di zaman purba itu terkonsentrasi di Ujung Berung teh. Di balik mana Cing? Seueur di luhureun kayaknya gitu. Jantan di luhur teh seueur peradaban-peradaban. Kang Ote aja molohok. Makanya saya ini tahun 2014 merancang alun-alun Ujung Berung itu langsung di depan itu langsung membuat namanya Gotaka teh. Apa itu betul? Nah, semacam gugudungan wawayangan teh. Oh iya. Itu abdi merupakan simbol teh. Simbol di mana disitulah peradaban itu kita masuk melalui namanya gerbang. Ujung Berung adalah gerbangnya peradaban. Nah, kalau kita lihat sekarang teh kita itu bayangkeun we nya kitu nya. Hei, carolohok ya. Kita masuknya anggaplah kita jalan dari Nasution gitu jalan raya Ujung Berung dari gitu mana ya. Juna? Nah, iya naik angkot Oh, lah iya. atau naik Iya. mobilnya terus ke Nasution. alun-alun, berhenti di alun-alun Iya, kan. Ujung Berung. Terus masuk ke Gotaka tuh, ke Iya. gerbang, masuk gitu kan. Iya. Mapah tidinya ke alun-alun kan. Nah, Nanti kita reka ulang ya. kita ulang. Masuk alam lain itu tidak. kita lihat kanan dulu teh. Kanan. Nah, lihat ke Masuk kanan. Kabayan. Aya itu kayak sih lamun orang ningali ke alun-alun terus ke kanan ningali. Nah, Pasar. ento dirinya ku abdi damelkeun eta. Nama Ujung Berung. Yang kedua ada apa itu? Ada amphitheater. Oh ya, amphitheater. Amphitheater. Abdi ngadamel amphitheater eta simbol dengan kecapi indung teh. Kecapi indung di mana Ujung Berung adalah indungna Tatar Sunda, indungna Kota Bandung. Nah, ningali ka kiri teh ayeuna ka palih naon. Kenca. Ke kanan berarti ka kiri ya. Kiri. Kiwa. Dua. Nu katinggal naon? Warna-warni teh. Mhm. Nah, warna-warni aya tehel. Iya. Terus diiket ku segitiga. Diiket ku segitiga. Tah, nang eta teh simbol di mana keragaman. Alun-alun itu keragaman teh. Alun itu berasal dari bahasa Arab dan alaun. Alaun. Jadi aneka corak yang dipersatukan oleh segitiga Rama, Resi, Ratu. Persatuan pemerintah, persatuan tokoh dan persatuan para akademisi atau napi yang orang yang berilmu, termasuk juga agama dan sebagainya. Nah, dipersatukan. Jadi terus mulai simbol mapah deui teh. Lebet ka mana eta? Lebet ka karaton. Lebet ka kecamatan Ujung Berung, Menopo. Nah, eta oge simbol. Tata letak Ujung Berung itu ternyata itu masih mencerminkan replika dari Keraton Sunda Pancaprasada. Nah, lebih edun deui pami urang teraskeun di pangkeureun pendopo teh di pangkeureun tempat raja, tempat kacamatan aya saha teh? Sekolah. Sakola SMP Dalapan. dalam urang teh raja. Nah, itu teh nunjukkeun bahwa surup sareng nu ayeuna orang-orang alumni SMP 8 eta jaranten tokoh aslina teh. Aslina nu nyepeng Ujung Berung salah satu tokoh-tokoh di tadi alumni SMP 8. Nah, eta janten simbol di mana urang teh kekayaan urang sesungguhnya adalah sumber daya manusia. Jadi urang teh ayeuna dengan modal sumber daya manusia tinggal urang ayeuna bagaimana urang itu dijadikan modal sosial we heula. Modal sosial heula nya karena dalam pembangunan itu kadang-kadang urang kedah namina teh napak jeung ngapak teh. Nah, jadi istilah nama urang ayeuna istilah nama tadinya pabulitku non patuangan gitunya nya istilah nama ekonomi lah persoalan ekonomi gitunya. Nah, ternyata anu urang selalu memecahkan masalah ekonomi heula dan ternyata itu teh menjadi kurang pendidikan. Nah, tapi nu jadi basic adalah ternyata mentalitas.
Nah, di dia yang paling penting. Maka yang harus kita latih dari awal adalah sebetulnya tadi Kang Altri hoyong tadi gendut rekeningna. Nah, gen urang bertahap. Menurut abdi mah ayeuna teh mending gendut ku modal sosial heula. Gendut ku modal sosial heula. Insya Allah perlahan-lahan modal ekonomina kagendutan gitu Tapi kan. ulah nyebat gendut kayak Abdi ini apa? Cetet ya. Eta Yang paling kecil sini. jantan modal sosial ya. Nah, posisi strategis SMP 8 tadinya. Saya cacing ke BT 8 kan di pendopo ke SMP 8 kelas naon tah eta tahu. Kelas mantan abdi dinya. Kan itu Kang Igun saya. Nah, ya jantan kayak nya tah. Jantan enak posisi ujung berung terhadap kota Bandung kayak sekedap mboten. Tadi. Tah, jantan pulang posisi teh bakal aya disebut dengan Teknopolis Gede Bage sareng Tegaluar kena teh. Nah, jantan upami ujung berung di luhur namanya Sundapolis tuh. Karasan abdi nu ngarencanakeun ieu tahun 2014 ieu teh. Ya, jantan Sundapolis sareng Teknopolis abdi nu ngarencanakeun oge. Jantan kapayun teh urang teh istilahna sederhana nama kieu Sundapolis bagian napak. Nah, Teknopolis bagian ngapak. Nah, gitu jantan tadi yang disebut premium data gitu keun wios teh naon ngararapak. Ngapak karena kita modernisasi dan globalisasi. Eta mah bagian di Sumarekon gitu. Nah, kitanya maka tenan itu bagian milenial dan bagian kita ngapak. Keun itu mah dimensi modernisasi. Tapi urang ulah eleh engkena. Kedah gaduh bumi, gaduh rumah sendiri yang memang tadi pondasi yang disebut dengan Sundapolis. Nah, didinya orang misalnya nama wilayah Bandung Timur ujung berungna sareng Cibiru abdi direncanakan sebagai basis untuk kebudayaan. Yang Maksudnya ada napak. kelas Cibiru itu. Nuhun napak dari kebudayaan, dari ekonomi kerakyatan. Karena ekonomi kapitalisnya, ekonomi globalnya ada di wilayah Gede Bage. Nah, itu jantan ya makanan ke segmen urang teh tiasa berbagi sebetulnya. Kapan urang napak, kapan urang ngapak gitu lesna. Nah, jantan teu sawios urang ayeuna biasa nama aya di mana? Reuni teh aya di naon di Sumarekon. sanes biasa nama di biasa di Ubertos. ya di Ubertos gitu kan. Di Salnaon di Jumberung gitu ya. Karena bagian ngapak heula teh naon gitu tah. Tah ieu jantan insyaallah tah ieu teh istilah nama aya 6.000 izin baru per tahun ieu teh bakal jantan tah urang ulah eleh ku ieu. Gitu nya jantan ulah eleh bahwa kemajuan teh tos kewajiban urang gitu kan urang kada segmen urang teh segmen di mana urang tadinya ekonomi kerakyatan, ekonomi tadi berbasis kearifan lokal gitu nya. Nah, jantan tah kemudian ieu kabitos direncanakeun teh kaitan sareng naon struktur kota Sundapolis teh gitu nya makana abdi mulai ngadamel alun-alun ti mulai di tengahna nya eta puseur Sundapolis gitu nya. Dan karasan alhamdulillah dugi kadanget ieu hampir sadayana rancangan abdi. Bahkan abdi kamari tahun 2024 ngadamel settingan jalur destinasi teh. Destinasi jantan engke mah ieu belah insyaallah gitu nya. Jantan insyaallah kabisa teh tiasa engke tiasa motekar. Destinasi di mana Kang Ibu? Seueur nya engke ti Kalau di biru. ujung daerah Bandung Timur. Timur lah gitu nya. Tah ieu posisina teh SMP 8 tuh. SMP 8, jantan SMP 8. Tah ieu teh SMP 8 teh. Tah jantan lah ieu teh jantan karaton jadi kecamatan urang teh ieu teh unik. Jantan ieu teh tata kota sok teteh ayeuna. Iya. Supi ka kecamatan asa biasa we. Iya. Leres teu? Betul. Padahal luar biasa. Lamun urang tiasa ngaliterasikeunna, berarti itu tos merupakan kontribusi besar bagi pengetahuan dan bagi masyarakat. Tah ya bagian kabisa. Bagian kabisa anu meliterasikanana. Gampil dan ada plang mah gitu nya ada plang apalagi sekarang digital ku barcode ada video kan aya cash gitu nya. Nah, contohna ieu tah Bima Punta Narayana Mandora Suradipati tuh gitunya. Oke, panjang ceritanya. Tuh, itu bagana. 7 hari 7 malam betulnya. Oh, nah, iya gua takal teh. Ah iya ya penjelasannya. Oh, iya kayak orang bahas gitunya panjang gitu tah. Abdi hoyong iya
teman-teman dari yang lain, angkatan-angkatan lain, yuk basisna adalah pendidikan, basisna budaya, basisna literasi, baik itu yang sudah profesi maupun yang nanti yang sekedar hobi, dari milenial juga hobi dan sebagainya. Hayu bergabung, yuk ceteh. Kita kukuringan aja di sekitar alun-alun, kita bikin paket, bikin apa, bikin pengabdian, bikin apa, minimalnya buat kita untuk kita untuk tadi anak-anak yang sekitarnya atau pendidikan sekitarnya. Selebihnya mudah-mudahan ini eksistensi. Kenapa tidak kita aplikasikan terlebih dahulu ke anak-anak SMP? Alhamdulillah. Saya tahoyongnak gitu. Ya, jadi ini akan menjadi, mereka akan lebih cinta. Ya. Betul. Akan lebih cinta ke saya aja yang baru tahu gitu kan. Jadi asal nama ini hanya dekor biasa kan. Betul. Da abdi teh tukang rias teh lamun nerangkeun teh kan sareng filosofi nanya si bapakna ieu non. Ieu Kang Igun guar. Nah, tayeu teh. Jadi yo awe ngalama filosofi Sandayana ya teh, filosofi Sandayana. Nah, yang nanti mudah-mudahan ada di milenial kita yang yang tadi hobi literasi lah. Yuk kita kumpulkan. Nah, itu teh mancing teh. Betul. Mudah-mudahan kan kalau kesan ada planolog gitu ya, planner, perancang gitu ya. Nah, karasan budaya gitu ya. Nah, mudah-mudahan tah ciga kieu kontribusi begini ngajak teman-teman sealumni satu angkatan, ayo berkontribusi ngadamel kelompok yuk gitu. Ini kalau arsitek hayu misalnya Kang Igun akan memperkenalkan ini, saya seperti kita kalau naik bandros ya, kita kan akhirnya tahu kan keliling, tahu tentang sejarah Bandung gitu. Nah ini kan ternyata di ujung berung sebesar itu kita bisa menggali banyak sekali filosofi dari semua tanda-tanda di situ. Itu akan menjadi kecintaan pada mereka dan mereka akan memelihara. Betul. Jadi tidak akan sembarangan kotoran, tidak akan sembarang buang sampah karena mereka tahu ada makna di balik semua yang ada di sana. Nah, ini yang mungkin saya berharap nanti ya mudah-mudahan secara pribadi dan juga didukung oleh teman-teman dan juga bisa menggerakkan teman-teman yang minimal satu frekuensi dan satu profesi gitu ya. Dan bahkan ditambah mungkin yang ada literasi. Nah, hayang nate ke pas reaksa gitu ya. Nah, saya menyerahkan kepada Pak Camat nih. Gitu. Ini sumbangan daripada nanti Kabisa gitu ya. Nah, yang sudah melalui proses kita diskusi saresehan, terus kemudian mengumpulkan teman-teman arsitek, mengumpulkan apa-apa kita baguskan, kita diskusikan, dan bahkan mungkin ada teman-teman yang mungkin literasi gitu ya, bahkan ada milenialnya udah ada timnya, ada apanya. Pak Camat ya roadmap, master plan kanggo penataan sekitar dimulai kecamatan dugi ka alun-alun dan sebagainya gitu tarikeun. Bahkan ieu kita tuh siapkeun ya tim literasinya dari SMP 8 gitu hoyong nate gitu. Hiji eta nu paling abdi mancing lah. Mancing mudah-mudahan teman-teman anu di bidang lain tiasa sami-sami punya ide gagasan supaya diketrukeun ke disaresehan gitu. Gitu nah. Yuk abdi nyatanya. Nu kadua insyaallah Kang abdi karasan kawarisan ku Kang Anto nya. Angkatan berapa 78 ya 78. Kang Anto mah 78. 78. Nah, karasan dia adalah membuat revitalisasi topeng benjang. Almarhum terus karena anjeunna almarhum kemudian tenon raskeun akhirnya ku abdi kan. Ku abdi nah dugi ka ayeuna ya sampai sekarang saya adalah membina tentang topeng benjang. Nah, insyaallah di acara reaksa abdi dan alumni 8 yang kemudian penarinya adalah alumni SMP 8 gitu nya. Nah, bakal mintoankeun eta gitu. Enten talent tos aya hiji. Di reungan gitu tah. Mudah-mudahan gitu nya. Nah, mudah-mudahan modal sosial abdi ieu mancing sepados modal sosial anu sanes tiasa berkontribusi mensukseskan tadinya reaksa termasuk juga roadmap kapayuna gitu. Enggak teh. Nah, ini pertanyaan selanjutnya barusan sudah panjang lebar bikin kita shock ya. Ternyata kita lulusan raja. Sekolah raja ternyata di situ. Walaupun lapangannya
skopnya sangat luas sekali, luar biasa. Tapi tidak harus yang besar loh. Yang kecil-kecil itu walaupun kecil, tapi kuantitasnya luar biasa, kualitasnya ya. Kualitasnya Tidak berbicara tentang kuantitas gitu, tentang kualitas. Kang Igun, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara kebudayaan lokal, berarti ini kita kembali di ujung berung ya, spiritual dan perencanaan wilayah di Bandung Timur. Nah, ya mau tiasa keluar di dia. Biar dia keluar semuanya. Ya tadi intinya mah jawabannya adalah ujung berung adalah indungna Tatar Sunda gitu nya. Indungna Kota Bandung, indungna Tatar Sunda gitu ya. Janten di ujung berung udah semua ada gitu ya. Semua ada segala unik gitu ya. Nah, itu kekuatan kita. Maka kekuatan kita sebagai SMP itu kan literasi gitu ya, sumber daya manusia. Tokoh-tokoh orang ujung berung itu adalah tokoh-tokoh alumni SMP 8. Ya sekarang tinggal sederhana. Tinggal kita bagaimana pandai membuat modal sosial yang tokoh-tokoh tersebut kita raih, dan kebetulan Arada sebetulnya di Kabisa teh gitu, tinggal diaktifkan dikemas seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah tadi contohnya kaulinan teh. Nih ada di MCKN, Majelis Cendekiawan Kata Nusantara. Nih Mas Eli teh kabit itunya. Nah, itu kaulinan. Namanya aktif di Bogor, orang ujung berung kan tinggal tarik gitu. Nah, benjang itu kan orang Hendra itu kan benjang. Iya, benjang. Punya model namanya benjang gaul namanya gitu ya. Oh, baru lagi itu. Benjang gaul namanya. Ya, gaul itu adalah ya tadi begal namanya, benjang gaul. Jadi begal. Nah, tinggal bagaimana itu kita kemas begitu ya. Jadi modal sosial itu sebenarnya kita bisa kita raih kemudian. Nah, kaitan dengan budaya bahwa sebenarnya ya semua tadi napak jeung ngapak teh. Budaya itu pondasi kita gitu ya, pondasi. Napak ya, kemudian ngapak adalah ya tadi maju gitu ya. Nah, salah satu budaya 3R teh. Ririungan, rereongan, rerejengan. Nah, ririungan, rereongan, rerejengan. Kan saresehan itu adalah ririungan. Ririungan. Rereongan itu saling bantu. Nah, rereongan itu saling berkontribusi. Nah, rerejengan saling memajukan. Nah, maka di akhir dari saresehan itu selain itu adalah membentuk kelompok teh. Pasihan kacokan masing-masing teh. Nah, itu cara make up. Betul teh. Karena kalau udah dimensinya nanti make up itu sepenuh hati teteh. Iya, betul. Betul ya. Nah, jadi tinggal teteh ngajak ayeuna teman-teman anu frekuensi anu tentang make up, dan juga junior dan milenial anu memang nanti bidang make up teh. Nah, itu disebut dengan rerejengan. Rerejengan itu budaya teh. Nah, jadi budaya itu segala rupa, dari mulai fisiknya sampai ke tadi metode pun adalah 3R tadi gitu ya. Salah satunya metode itulah budaya gitu ya. Nah, salah satunya tadi sudah menggunakan 3 metode itu. Jadi tahapan pertama tadi ririungan, saresehan gitu ya. Lalu dari saresehan kita ajak kepada untuk tadi rereongan. Nah, kita ajak rereongannya untuk sebuah kemajuan. Ya, ini dulu aja, modal sosial dulu lah. Modal sosial dulu lah gitu ya. Jadi saling berkontribusi. Nah, supaya masih kontribusinya maksimal gitu ya, nanti bentuklah kelompok sesuai dengan itunya. Nah, itu budaya teh. Jantan keterkaitan dengan budaya bagi saya mah orang ujung berung jagoan anak. Ternyata yang kita tahu itu hanya ada di benjangnya saja ya, yang paling orang-orang ayah benjang. Agustusan macet ku benjang. di semua aya nu nyunatan di dia nu nontona ati sa ujung berung gitu. Itu benjang sekarang lebih sangat luar biasa gitu kan. Main di Tahun Abi, wah semua tumplek di mana-mana yang kita tidak tahu sudah ada di sana. Itu luar biasa itu ya, dari benjangnya sendiri. Selain benjang, cobain jadi kita ke sana nih. Seueur teh ya. Jadi yang permainan adalah dogongan. Yang khas dogongan. Itu ya orang ujung berung. Ya, dogongan, seredan, panciran, memundingan, nah itu ya banyak. Jadi itu permainan tradisional khas ujung berung itu. Gitu ya. Kalau yang itu umum ya, kalau engkleng itu kan umum ya. Tapi yang ujung berung khas itu kan
tadi Dogongan, Seredan, Panciran, Mumundingan gitu ya. Saya semuanya tidak tahu. Nah, Lihat di Ubertu TV ada. makanya Di channel itu YouTube Ubertu TV harapan ya. saya koridor antara jalan apa Ujung Berung ke SMP itu kan ada koridor tuh. Iya. Itu teh kabisa semua alumni keterukeun nu anu apal tentang Dogongan sok jadi itu ceritakan gitu ya nu apal tentang kesehatan mungkin nanti jadi salah bertahap ke situ teh cerita. Di Jadi, antara kita itu kan banyak ya teman-teman mungkin dari berapa alumni itu guru-guru kesenian. dah gitu, Ya, gitu. banyak sekali guru-guru kesenian, Iya. bahkan ada beberapa yang ngajar di SMKN 10 gitu Ya, kan. betul. Atau yang di PGRI juga ngajar kesenian. Mungkin mereka juga baru mendengar Iya. soal ini Nah, karena yang kita, selama kita ini jemput yang bola kita aja tuh, teh. iya. Awalnya mungkin kita jemput bola gitu ya, jemput bola kita yuk kita sambil ngajak yuk gitu. Mungkin nanti ini contoh saya memancing gitu ya kalau nanti itu ya mungkin kelanjutannya mungkin ya kelanjutan anak gitu ya. Itu nanti biar PR mereka. PR gitu teh. Setelah saresehan ini mungkin lebih teknis ke bidang-bidang gitu teh gitu. Ternyata kalau digali ini sangat Ya. luar biasa karena Enggak gitu. Kang Okti lahir di Ujung Berung kan? Alhamdulillah. Tuh kan Kang Okti wae terang mumundingan. Munding mah terang. Apa pun Mas? Arba terang. Sok siga abdi ngadamel wetland teh. Itu terang teh wetland tina naon filosofina. Tah tina naon? Abdi mah terangna di dinya teh liwat maraosnya. Ternyata teh iya teh nanti cerita Prabu Boros Ngora. Waduh. Jadi bagaimana cara raja mensejahterakan rakyat dengan membawa gayung karancang namanya teh. Atau mau aya cayan, aya Nah, justru eta tantanganana. Nah, jadilah wetland gitu. Filosofinya itu membuat embung-embung teh. Membuat embung-embung, membuat apa danau-danau, membuat satu kolam-kolam retensi gitu. Nah, jadi ternyata itu yang akan mensejahterakan rakyat itu adalah dengan embung-embung itu gitu. Jadi gayung karancang itu. Filosofinya tinggi pisan. Ini naon teh pasir kunci. Nah, Nah, abdi kadang-kadang tina engkle teh. Engkle, oh ini abdi ngatakeun engkle. Jadi engkle itu ternyatanya gitu ya. Tangan harus di depan. Iya. Nah, berarti kita itu harus menyambut dengan keramah tamahan. Tidak kemudian muka itu harus tersenyum sambil bernyanyi. Perepet jengkol jajaean. Gitu kan. Nah, terus kemudian engkle kan. Nah, satu kaki untuk kemandirian, Iya, yang satu kaki untuk kebersamaan. Nah, jero pisan. Jero pisan. Tangan untuk silaturahmi. literasi teh, abdi hoyong. Luar biasa. Maka guru kesenian, guru naon, yuk Iya, kita. nah itu jadi bisa saja dijadikan Pak Andri itu ya rangkaian acara reaksa di mana kita memperkenalkan Ujung Berung agar orang-orang yang jauh di sana juga semakin cinta karena Ujung Berung ternyata punya potensi yang sangat besar. Kang Igun, untuk pertanyaan selanjutnya, apa gagasan utama yang bisa menjadi dasar bagi manifesto alumni dalam konteks pembangunan daerah? Ya, karya nyata saja. Jadi ada jangka pendek dan jangka panjang gitu Iya. ya. Jangka pendeknya itu adalah apa yang bisa kita kontribusikan dari semua alumni melalui saresehan untuk reaksa itu aja. Yang terdekat apa gitu ya. Nah, ini saya pancing nih. Saya akan menyumbangkan dua hal. Yang pertama adalah menyumbangkan gagasan terkait dengan literasi dari tadi ya, master plan lah istilahnya, master plan, literasi pendopo gitu ya. Terus ya pendopo dan sekitarnya, kemudian alun-alun, sama satu lagi Kang apa yang di HIS ya, yang di BRI ya. Nah, itu. Oh, itu ada apa di situ? Itu teh tentang dulunya itu tentang sekolah Pasundan teh. Nah, jadi Ujung Berung teh pernah menjadi pusat pendidikan. Nah, jadi pernah menjadi pusat pendidikan. Dulunya itu ada sekolah. Nah, itu BRI sekolah ya, gitu, HIS namanya. HIS, sekolah Pasundan. Iya. Dan di Pasundan itu, di Tatar Sunda itu, di Priangan itu hanya 20-an sekian. 20 apa? 20 sekolah. Oh, 20 sekolah. Nah, gitu ya. Salah satunya itu yang Ujung ada Berung. di Ujung Berung. Berarti Ujung Berung merupakan yang terpilih menjadi satu
bernilai strategis berarti untuk pendidikan. untuk pendidikan gitu. Mata Paralinter. Paralinter deh. Itu contohnya gitu ya. Nah, jadi mangga nanti yang pertama adalah saya ingin memberikan mancing kontribusi supaya nah seperti inilah gitu ya. Nanti teman-teman yang lain di bidang lain mangga apa yang bisa diberikan untuk realitas langsung gitu ya. Dan saya mudah-mudahan bisa memberikan langsung ke Pak Camat gitu ya. Dan nanti Pak Camat mungkin dikawal oleh yang lain gitu ya, dikawal oleh kita kan punya Kang Ahmad gitu dan sebagainya kan, sehingga realisasinya kan saya kira nggak mahal ya kalau yang namanya literasi itu kan. Contohnya literasinya mudah gitu kan, kalau sebatas nama pelang-pelang gitu kan nggak di anggaran dinas ataupun CSR pun kan masih terjangkau gitu ya. Ataupun ya istilahnya itu mudah sekali, jadi nggak muluk-muluk lah istilahnya, bukan program yang seperti ngebangun pasar kan hese gitu ya. Itu kan real lah, realistis lah gitu ya. Terus kedua yang berikutnya adalah kontribusi yang paling nyata lah, mungkin saya akan menampilkan topeng benjang gitu ya. Saya ikut tampil itu nanti ya eventnya di Reaksa. Nah itu jangka pendeknya seperti itu, jangka panjangnya saya mentasbihkan diri, mengabdikan diri, mangga ayo istilahnya kalau mau ada tim arsitek, tim apa, ayo kalau mau membangun Ujung Berung melalui Kabisa, ayo bergabung, ayo bekerja sama. Bahkan saya mungkin kayak punya jarambah nih gitu ya. Kalau memang itu mau digabungkan menjadi satu yang namanya adalah literasi gitu ya, dan jangka yang pendeknya saja lah sekitaran alun-alun kita ciptakan yang betul-betul Kabisa gitu ya, dari teman-teman dan dari berbagai itu. Nah saya kira itu saja yang paling jangka pendek sampai jangka panjangnya gitu. Itu teh. Kang Igun, lepas dari tata letak Ujung Berung, saya pernah mendengar karakter orang Ujung Berung. Ngeberung deh. Oh iya, itu sebelah kan asli Ujung Berung. Coba kita tebak. Ini di luar konteks ya, di luar konteks. Kan biasanya dari tata letak juga ya, kita diam di mana itu karakter itu akan muncul. Betul. Kita diam di gunung, karakternya akan seperti ini. Diam di laut, karakter orang Ujung Berung salah sawios. Dualisme teh. Ada dualisme. Yang pertama adalah yang jujur, ada yang istilahnya terkontaminasi pendidikan, ada yang mungkin agak sedikit kurang beruntung dalam kompetisi penginternya. Nah ini jadi basisnya Ujung Berung itulah perkebunan. Dulunya perkebunan kolonial. Nah jadi Ujung Berung yang ada sekarang di sini adalah basisnya adalah perkebunan kolonial. Jadi kompetisinya adalah kompetisi jawara teh. Keras gitu. Makanya sebut Ngaberung itu salah satunya adalah tadi yang memang kompetisinya keras karena itu atmosfernya adalah perkebunan. Nah, sehingga yang jadi itu banyak sekali ormas teh. Ormas dan sebagainya. Nah, satu sisi, nah ini yang sebetulnya orang-orang Ujung Berung identik dengan jawara. Jawara. Tapi positif negatifnya adalah positifnya yang namanya jawara itu sportif teh. Di Ujung Berung. Ujung Berung sportif. Karena itu diaplikasikan dengan benjang itu. Ya, sportif ya, arti sportif. Dan nurut ke tokoh teh. Nurut ke tokoh. Gitu ya. Jadi makanya kita harus jadi tokoh. Kalau mau jadi tokoh gampang cari masa jadi Ujung Berung. Jadi kita siap melepaskan diri. Ya, kelemahannya tadi karena memang itu seperti lapisan masyarakat tersendiri yang memang kita punya logikanya tidak masuk dengan logika kita. Maka kita harus meletakkan logika kita kepada logika mereka gitu. Nah, ini lapisan yang memang itu. Nah, yang lapisan berikutnya lah yang berpendidikan, biasanya sudah mulai gaul ke kota, di SMP 8 mulai jadi SMP SMA di mana seperti itu dan sebagainya. Akhirnya udah kesini sudah dengan formasi yang berbeda gitu. Artinya dengan sesuatu yang berbeda. Dua itu yang Konfirmasi berarti namanya. Aya deui cenah nate karakter nate. Orang Ujung Berung resep pertuang sana. Kalau ada hajatan itu kan salah satu itu mentor-mentor. Pokoknya orang Ujung Berung kena siap di sangguan. Sportif lah itu. Orang Ujung Berung sportif insyaallah. Dan kita harus berani. Orang Ujung Berung kita harus berani. Insyaallah sportif. Kang Igun, untuk pertanyaan selanjutnya,
Apa langkah konkret agar alumni Kabisa bisa ikut mengawal arah pembangunan Bandung dari ujung berung? Ya, menurut saya mulai dari lingkaran kecamatan itu ya, dari lingkaran yang tadi kecoaran di situ lah gitu, etalasenya di situ. Nah jadi keterukeun we tadi ririungan rejengan di situ gitu ya. Nah tadi rejengannya bentuk kelompok gitu, kelompok. Jadi saya kira embrionya sudah banyak ya. Contohnya yang penggeraknya seperti di kesehatan Kang Hadia gitu ya, di PMI ya. PMI Kang Hadia. Saya kira dia mampu meliterasikan dan membuat sesuatu yang bisa jadi eksis dan juga bisa jadi kelompok dan menarik yang lain supaya jadi satu kelompok tersendiri dari filial atau bagian kacauan dan ada Kabisa lah istilahnya. Wujud dari Kabisa itu kan kacauan gitu ya. Nah itu biarkan dia jadi tumbuh menjadi sebuah trigger gitu ya. Kemudian Teh Yena kan itu kan dengan kesehatan, dengan aktivitas sunatan masal dan sebagainya. Nah itu dengan basis kesehatannya dan basis itunya adalah sok gaduh kacauan apa yang sudah bisa menggulirkan satu yang tidak hanya event gitu. Tidak hanya event, darah juga tidak hanya event gitu nantinya. Jadi kelompok dan literasi nantinya gitu ya. Dan etalasenya ada di koridor itu, di koridor ke SMP 8 itu. Nah, kemudian nanti juga di bidang seni, di bidang Kang Tendi mungkin Kang Joni di bidang musik dan sebagainya, bikin saja sesuatu yang memang nanti termasuk juga mungkin di situ ada semacam informasi untuk tadi ya. Nah, cek pengarang lagu kan banyak. Termasuk saya lagu tuh ada 60-an. Oh, alhamdulillah. Kalau mau di Bobo kasih iyo nulis gitu. Bobo kasih iyo nulis. Tolak musik. Nulis. Nah itu buat milenial mah enggak gitu ya. Yang lain banyak lah pastilah gitu. Kita himpun saja gitu ya. Saya kira konkretnya itu Teh gitu ya. Berkenaan dengan Kang Igun secara pribadi juga sebagai seorang akademisi dan planologi yang kita kenal di ujung berung, tahu seluk-beluk ujung berung yang seperti itu. Kita berhubungan dengan Reaksa kembali. Selain tadi yang Benjang, program Benjang untuk nanti menampilkan di Topeng Benjang. Nah Kang Igun sendiri kira-kira ini ada program apa aja? Nanti yang kita bisa ajukan kan ke Kang Ahmad selaku ketua. Nah saya punya program ini yang akan menjadi rangkaian Reaksa dan sesudahnya. Dua aja. Satu adalah literasi. Yang kedua ya literasinya berarti ya. Yang kedua adalah tadi lebih ke perencanaan. Perencanaan ya. Ya kita siapkan saja. Artinya siapa tahu karena kan jadi pemerintah kita kan pasti punya kadang-kadang ada momentumnya. Ya contoh adalah sekarang pasar aja. Pasar ya Teh ya gitu. Pasar itu kan sebenarnya ya dihenteu-henteu oge tetap ada momentum naon meureun bisa wae KDM ternyata datang kemudian ujug-ujug jadikeun gitu kan. Siapa tahu kan gitu. Nah, kita mah siapkan aja dari awal. Jadi mau jadi mau tidak itulah tugas kita lah menyiapkan gitu. Nah, di bidang itu mangga yang mau bergabung dengan saya gitu ya. Dan kemudian dalam bentuk wujud kacauannya Kabisa gitu ya, para arsitek, planner gitu ya. Ayo orang-orang ngebentuk kelompok Kabisa. Nah, temanya tadi adalah arsitektur dan perencanaan lah gitu ya, perancangan. Dan juga tadi dengan Kang Andri mungkin ya gitu ya punya kelompok Kabisa. Nah, saya bergabung lah Kang Andri gitu. Gitu. Kang Oktri ada yang mau disatukan dengan Kang Igun kira-kira? Kalau mendengar tadi menariknya dengan literasi ya. Iya. Artinya literasi yang pertama karena tadi karakteristik orang ujung berung soal jawara, kompetisi dan lain sebagainya. Ya kalau boleh jujur, alun-alun ini memang ada PR. Iya, ada. Rancangan Kang Igun yang luar biasa, tapi kita harus jujur ya, di pengelolaan alun-alun, khususnya parkir dan lain sebagainya, jadi ini perlu ada kontribusi Kabisa. Bukan berarti untuk menyingkirkan sebagian pihak, tapi bagaimana mensinergikan pihak-pihak yang sudah eksis. Karena sayang ya. Nah, sayang. Karena kalau luar biasa dengar tadi, wah ini sesuatu yang potensial. betul. Gitu kan? Dan saya tuh terinspirasi alun-alun tuh karena Kang Hikmat. Ya, Kang Hikmat itu kan paling sering tawaf di alun-alun Jubrung. Gak bermaksa deh
Aduh, maksa tersendiri. Artinya apa? Bisa jadi Kang Igun, Kang Hikmat sebagai senior kita Bisa dijadikan jadi sebagai brand ambassador. Ambassador alun. Karena apa? Kang Hikmat mengetahui seluk-beluk ujung berung sebagai penikmat alun-alun, beliau sebagai perancang. Nah, ini kan menarik ya. Artinya mudah-mudahan nanti banyak hal, khususnya masalah literasi. Yang kedua, bisa jadi si alun-alun eta teh jadi destinasi Betul, kayak wisata. betul seharusnya ya. Seharusnya. Apalagi kayak kita kalau ke Jogja atau ke Solo bisa di ke Keraton, keraton ya. gitu. Nah itu kita baru kita kok. Lu kali. Kita bikin itu betul-betul Betul. sesuatu yang bisa kita datangi, orang penasaran datang ke sana dan bisa mengetahui Dan yang menarik adalah bagaimana kalau kita coba undang orang-orang yang memang ke handicraft untuk apa? Untuk membangun sebuah komunitas atau ekosistem terkait dengan souvenir khas Ujung Berung. Tuh. apa itu Itu deh. yang kalau ujung berung khas Ada Banyak. upamina itu tah, upaminan Banyak. karinding kumaha tah Ujung Berung tah? itu ujung berung. Karinding umumnya ya Oh. karinding ya. Karinding kalau makanan ya, makanan tuh ada dua. Makanan makanan dulunya, makanan karena kan bisa apa yang makanan gungek. Gungek, Gungek. gungek, cigending ya. Nah, gungek yang kedua adalah sekarang bangkrok. bangkrok Bangkrok ya. pizza ujung berung Sanes bangkerok ya, bangkrok. bangkrok bangkrok Bukan kalau ket- itu bang- biang kerok Bangkerok gitu. Bang bangkrok ya gitu. Nah, itu dua itu. Kalau itunya handicraft itu nu paling unik mah sebetulnya tadi barong sebetulnya. Benjang. Barongnya gitu ya, barongnya topengnya itu karena ya kan berung itu barong. oh Ujung berung barong gitu, barwang gitu ya, barwang itu raksasa. Jadi memang ujung berung itu dari ujung barwang. Jadi memang satu tempat di mana di lereng gunung yang penuh dengan raksasa gitu. Jadi gunung makanya mana gunung ya gitu gunung ini, Malayang. Panglayang gitu ya, kan Kalasari. gitu ya, yang lereng gunung yang penuh dengan barwang gitu ya, barong atau menakutkan. Nah, jadi makanya sampai sekarang budayanya adalah bang barongan Bang Barongan. gitu. Dan Ya, itu menarik. benjang itu seni Islam. Nah, ini unik lagi. Seni Islam. Nah, jadi ya seni Islam. Ya itu kita literasikan. Nah, sekarang seolah-olah kan jadi terbawa kan kasurupan, karena itu kan kita harus wajib. Nah, ini nanti harus bisa meliterasikan itu di mana kampanyenya di Ujung Berung gitu, dengan dengan merchandise, dengan termasuk literasi alun-alun. Kan itu tadi ya filosofinya adalah papat kalima pancer itu adalah habluminanas dan alun-alun memancar menjadi habluminallah gitu. Itu cerita gitu. Luar biasa. Karena orang Ujung Berung nanti dengan Anda bangga kabisa. jadi orang ujung berung Wah, saya bangga. Reus. tapi lu orang Cicadas Tapi memang Kang Igun ya, tadi kalau menyambung masalah kompetisi dan lain sebagainya, pada saat Abdi tanda petik ngumbara SMAK Jalan Belitung, pada saat tahu Ujung Berung, setidaknya zaman waktu itu teman-teman rada ngarengkok. iya Iya. Walaupun kami dari SMP 8 itu hanya 4 serangkai. Dari 300 sekian siswa SMA 3 hanya 4 orang gitu. Tapi setidaknya apa pada saat ditanya di mana Ujung Berung? Waduh. Nah, waduh gitu. Ada merot. Lebih spesifik lagi. Di mana teh Ujung Berung Cigending? Aduh. Dan itu kadang-kadang ada dua sisi ya Kang Igun. Satu sisi reus atau bangga gitu. Yang kedua jadi olo-olo gitu. Karena apa? Jadi ngajago. Dan alhamdulillah kalaksanakeun. betul berarti itu Kalaksanakeun. asli ya Kalaksanakeun dan ya alhamdulillah setidaknya pada saat kemarin kita ketemu dengan guru-guru yang purna bakti, khusus guru BP, tak aya nu hilap ya. Sering silaturahmi. Tapi Rahmi KBP betul, memang biar balik lagi. masalah tapi setidaknya apa? Orang mengenal. Karena Kang abdi ngemut lagi jantan keemutan, oh pantes ya. Pada saat itu di SMA 3 gitu ya. Orang pinter pisan hese. Saingan banyak dari seluruh Indonesia. Beunghar pisan, wah komo susah. Nu katilu bangor. Bangor itu hanya menunjukkan apa? Membutuhkan apa?
sebuah keberanian aja. Keberanian. Ya, effortnya pada saat ada sebuah konflik dan kita menang, minimal itu dari rekognisi positif. Oh si Eta perlu diperhitungkan. Di mana ujung berung. Luar biasa. Tapi punten ya yang melihat podcast ini dan adik-adik yang sekarang lagi di SMA 3, alumni SMP 8, kudu bager. Disclaimer. Saya aja. Disclaimer. Saya saja gitu ya. Tapi betul, orang ujung berung minimal satu kan. Orang tiasa kaditu kadi. Jadi pada saat kita berhadapan dengan sebuah komunitas, organisasi, bahkan ke pejabat, kita teu pupurunggutan. Kita bisa tagog, bisa ajeg, tapi dengan tanda bahwa bukan berarti sombong, tapi orang gede kawani. Nah, kawani eta memang jadi modal sebagai alumni SMP 8. Karena naon? Kabisa. Kudu boga kabisa, salah satunya adalah bisa kanu janten sesama, bisa kanu janten salureun, bisa kanu janten sanapeun. Jadi segala bisa. Segala bisa. Bisa. Segala aya deh. Hiji PR teh anu belum ada ujung berung teh lah, batik teh. Tapi ada sebetulnya. Ada ya? Belum muncul. Oh, Nah, batik ini. Garutan ada ya, Mega Bendung Cirebon ada ya. Kalau Kabisa 8 pioner, wah itu luar biasa. Ketinggalan Kang Cepi siap ngabatik. Ada yang dari alumni SMP 8 itu yang suka batik ada. Batik. Nah gitu. Nah Pak Camat itu kemarin udah ngobrol kaitan dengan yang di batik yang di Cigadung itu apa namanya? Batik Komar. Batik Komar. Nah itu mereka dia udah ini. Tapi modelnya itu belum variasi. Nah sekarang variasinya itu, kompetisinya itu tadi ya kompetisi dan itu sok di orang-orang ayakeun CSR atau apapun untuk tadi. Nah karena linknya camat dengan Pak Camat dengan Batik Komar udah jadi tuh. Tinggal kekayaannya yang belum, literasi dan kekayaannya yang belum. Nah itu bagian kita bisa. Kalau sudah di ciri khasnya Bang Barongan, kalau banyak, di sana ya. Mega Mendung, Ya. udah aja Bang Barongan. Ada lagi Gunung Manglayang Gunung Manglayang itu Iya. kan leguk gitu. Iya. Nah itu jadi khas bisa. Oke. Jadi kan kalau Mega Mendung kan ukel gitu ya. Nah kalau Manglayang kan lengkung siga sedan gitu. Belum ada ya? Belum ada, nah itu Manglayang gitu bisa. Ini bisa Manglayang. Nyambung. Manglayang, sedan, Ya. aerodinamis, cepat. Berarti orang ujung berung bakal gancang gitu kan. Bisa we. Sebenarnya kalau ujung-ujung gancang pisahkan diri teh, gede kadinya. Tapi mah terinspirasi ku Kang Hikmat kembali lagi. Beliau konsisten istiqomah untuk tawaf di alun-alun. Sudah tahu Bang Hikmat itu filosofinya itu apa? Sudah paham Kang Hikmat? Ya. Ya cuma ya itu mungkin ya kita yang harus bisa jaga itu punten-punten. Kadang-kadang kita kalau lewat ke alun-alun itu tidak eye catchingnya karena si itunya sudah kumuh ya, Betul. catnya gitu, Ya. tidak ada pemeliharaannya. Padahal kalau tadi yang kata Kang Igun ternyata wah di dalamnya sangat luar biasa, diperlihatkan dengan rapi, pemeliharaannya dengan rapi. Terus ada komunitas teh. Kalau ada komunitasnya biasanya itu ada yang mengawalnya. Jadi makanya. Jadi komunitasnya Oh, Kang komunitas. Hikmat. Gitu. Ini Bang. Alun-alun ujung berung lovers. Itu literasi aja komunitas literasi aja. Aduh, luar biasa ya perbincangan kita pada hari ini. Dwi tabu sabar itu. Karena semua pada penasaran dari mulai podcast langsung ke Yayasan Asa, lalu ngeguar masalah ujung berung, sangat luar biasa sekali. Ternyata memang ujung berung itu terutama alumni SMP 8 aya asbabnya ya. Asbabnya ternyata itu. Kita itu lulusan Raja. Sekolah raja. Raja gitu betul. Sekolah raja. Kudu boga kawani mata orang ujung berung, Anda jangan pengecut. Sekolah raja. Ulah kumeok sama dipacok. Nah, Komunitas dipacok, tuang deh. Sangguan deui. Sangguan deui. Nah, itu orang ujung berung aja. Orang ujung berung. Hari dawet. Ya, Kang Igun terima kasih, Sama-sama, Kang Igun. Opin terima kasih, Pak Joni terima kasih. Mudah-mudahan semuanya niatnya, rencananya, master plan-nya apapun itu demi kemajuan Kabisa, khususnya umumnya demi kemajuan masyarakat Bandung Timur ya saja dulu, baru nanti
kita mendunia itu Amin. tercapai. Amin, amin. Untuk Kang Oktri mudah-mudahan juga rekeningnya Gendut. sekali lagi terima kasih. Ini akan sangat menjadi bermanfaat untuk kita semua dan Akang dan Teteh, untuk Akang dan Teteh juga yang ingin bersama-sama di sini ngobrolin apapun itu untuk Kabisa, untuk mewarnai podcast di Kabisa di podcast 8, silahkan. Kami tunggu, nanti di komen juga boleh, tinggal nanti kita follow up. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, sehat-sehat semuanya, Amin. sukses, terus semangat, Merdeka. Kabisa bermutu. Lagi. Kabisa Bermutu. terusin. Bersatu. Mampu bantu gitu ya. Lagi. Take 3. Kabisa Bermutu. Bermutu. terus begitu. Hari naon bantu. Bersatu. Mampu bantu. Oke. Kabisa Bermutu. Bersatu. Mampu. Bantu. Terima kasih untuk semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berawal satu cita-cita menumbuhkan Kabisa, kesatrianan perkasa mematangkan Kabisa. Kedelapan anak mata angin menyebar maju ke depan, berani aksi dan berkorban, jiwa muda penuh keyakinan. Kini kita bersatu lagi, menyatukan Kabisa. Kekuatan telah nyata, memadukan Kabisa. Perjuangkan kesejahteraan.